Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Mohon izin untuk para guru-guru, para mursyid, para teman-teman, saudara di luar sana yang diperjalankan di Ilmu Dinu Tauhid untuk meridhoi, memberikan izin pada saya untuk menyampaikan ilmu-ilmu Dinu Tauhid atau ilmu hakikat, yang mana nanti pada puncaknya kita bisa mendapatkan yang namanya sukunun nafas, minimal bisa merasakan yang namanya kedamaian sejati, kebenaran yang tidak terpengaruh oleh keadaan atau situasi eksternal di luar kita. Minimal tidak terpengaruh dengan hal apapun di luar kita. Yang mana kita udah mempelajari yang namanya ilmu isi atau ilmu intisari atau ilmu apa nih ya, ilmu madu. Yang namanya ilmu isi ya, isi pokoknya gitu ya. Ketika yang namanya kemarin ketika ngaji juga di Gusan tuh ada kata-kata yang memang sangat bisa dilogikakan, yang mana ketika isi itu kalau kita mempelajari isi nanti lambat laun akan tumbuh sendiri yang namanya kulit. Enaknya kan situ. Jadi kalau belajar isi, kulit nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi gambaran kulit itu adalah sejatinya apa yang ada di dalam hati kita atau isi kita. Gitu ya, Mas ya. Nah, untuk sekarang, bentar ya. Untuk sekarang saya diperkenalkan ada saudara atau teman yang memang itu kemarin ada masalah utang piutang yang mungkin saya sendiri sedikit banyak agak paham tentang utang piutang itu, walaupun tidak paham, tapi yang kita bahas adalah konteks untuk membahas utang piutang secara syariat dan hakikatnya seperti apa. Karena ya kita Kak Rensa, kita memang halo Kak, waalaikumsalam Kak Rensa, masih buat konten yang mana kita dipermudah dengan adanya hukum syariat dan hukum-hukum hakikat, yang mana secara syariat, hukum syariat yang namanya hutang piutang itu pasti ada akad, yang mana akad itu pasti akan ada harapan. Ada harapan, yang mana harapan itu saat yang pihak menghutangi dan yang dihutangi pasti ada yang diinginkan atau yang diperoleh. Nah, makanya di sini jawabnya nanti kan harus ada jawaban syariat dan juga jawaban hakikat. Jadi serba repot ya. Karena gini, yang saya tahu kemarin, ini nanti konteksnya memang harus tetap konteksnya hutang piutang. Tapi yang saya tahu memang sebenarnya yang terjadi pada beliau itu sebenarnya kerjasama usaha. Yang mana kerjasama usaha itu mengalami kebangkrutan. Tapi eh, di dalam yang namanya persetujuan dalam hutang piutang itu seperti apa, saya kurang paham. Yang saya bahas tetap intinya aja. Jadi gini, untuk masalah syariat yang namanya hutang piutang ya pasti yang pihak yang menghutangi harus uh, diwajibkan untuk menagih atau wajib untuk menolong pihak yang diberikan hutang untuk mempertanggungjawabkan hutangnya. Jadi tidak kalau kita memang niatnya mengutangi atau kerjasama ya harus diperjelas. Intinya gitu. Kalau yang namanya hutang piutang secara syariat, yang secara hakikat pun seharusnya kita tidak bisa
menyalahkan satu pihak. Dan sebagai sebagai kita yang paham tentang hakikat, ya kita berusaha menjawab semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya. Ya yang ditolong atau yang harus diluruskan ini tidak hanya pihak yang mengutangi atau pihak yang diutangi, atau kedua-duanya kita harus saling, dua-duanya harus kita tolong, bukan cuma satu satu saja. Kalau kita cuma nolong salah satu pasti akan timpang. Jadi yang namanya keselarasan urusan horizontal bukan vertikal itu memang kita sebenarnya keselarasan. Jadi gini ya, secara hakikat yang namanya kita itu makhluk yang diciptakan sama Tuhan, itu manifestasi Tuhan. Sebenarnya semua ini bukan milik kita. Kita pasti banyak yang tahu kan, semua ini pasti bukan milik kita dan semua ini pasti titipan. Karena kita kembali ke syariat lagi ya. Yang di masing-masing pihak, pihak pengutang ataupun yang dihutang, pengutang atau yang mengutangi, itu punya harapan, sama-sama punya harapan. Yang harapan itu yang saya bilang itu tendensi atau keinginan yang saling menguntungkan. Nah, ketika ada yang dirugikan, pasti saling kecewa. Di situ intinya. Kemarin kok sepertinya kok oh gini ya, karena pihak yang mengutangi itu memberikan uangnya tidak dengan cuma-cuma, pasti harus kamu kalau bisa seperti itu, dapat untung seperti ini, kita bagi dua, mungkin seperti itu. Ataupun dia menginginkan mengeluarkan utang itu dengan imbalan apa kita tidak tahu. Beda lagi kalau nanti tidak ada imbalan ya, ya nyoh pakaian semampu kamu, kembalikan kapanpun, terserah kamu. Tapi kalau masih ada kata-kata kapanpun, terserah kapan, itu pasti ada tendensi yang nanti akan yang namanya menimbulkan pengen nagih, ingin meminta. Padahal kita kan ya maaf ya, yang namanya di hakikat pun kalau sudah yang levelnya level tinggi biasanya jangankan minta, kita tomak. Tomak itu berharap sesuatu yang berharap, bukan minta kan, berharap. Seumpama kita pergi ke hajatan, kita berharap mendapatkan berkat, mendapatkan nasi bungkus atau apa, itu sebenarnya kan tidak boleh. Nah, makanya di situ kan dua-duanya kita harus menolong. Yang saling menolong gimana? Nanti tetap ada solusinya ya. Pihak yang memberikan hutang dan yang dihutangi. Yang memberikan hutang sendiri pasti tidak akan ikhlas kalau uangnya tidak dikembalikan. Tapi kalau seumpama dikembalikan pun, ini nanti pasti ada yang namanya grundelan atau di dalam hati itu perasaan yang masih ganjel, terus perasaan yang masih kurang enak. Yang dari pihak yang memberikan, yang meng, yang menghutangi itu, yang menyaur utang apa ya, yang melunasi utang pun akan tetap mengganjal karena apa? Dia mendapatkan kerugian atau mungkin dia memberikannya dengan kurang ikhlas karena susah payah dengan cara bekerja keras, akhirnya memberikan uangnya itu dengan tidak sukarela. Tetap sama-sama tidak ridho dan tidak enak ya. Aduh ya Allah, sikil keluar rek. Jadi gini, makanya kita di pelajaran hakikat pun kalau saya memberi solusi ya gini, saya yakin kedua-duanya, kalau pihak yang diberikan hutang itu uangnya banyak, tidak mungkin tidak akan mengembalikan. Berarti kita lihat dari segi nominal atau jumlah. Jumlahnya kalau memang itu sedikit, pasti akan dikembalikan. Karena jumlahnya banyak, karena ketersediaan uang, pasti ya belum bisa mengembalikan. Gitu. Jadi kita harus saling menolong biar sama-sama legowo.
kalau kacamata saya gini, semoga dari yang kedua-duanya itu tidak saling kaku atau tidak saling keras hati ya. Jadi yang di pihak yang memberikan hutang pun legowo dengan artian ya saya hanya bisa berharap kalau sebenarnya berharap ya Kak oleh tapi biar ya bisa diikhlaskan tapi ya kalau berharap kalau memang itu nanti tetap rezeki saya dan dikehendaki Anda udah punya uang banyak ya dikembalikan. Kalau tidak ya mau gimana lagi memang belum ada yang dikembalikan. Dan dari pihak yang diberikan hutang tidak sukarela atau tidak bukan sukarela tidak berkeras hati untuk saya tidak bisa memberikan uang itu sekarang. Kadang-kadang udah rugi udah nggak bisa mendapatkan uang sebanyak itu gimana? Masuk harus saya kembalikan harus gini harus gitu. Dengan bersikukuh saya tidak akan mengembalikan ya tidak juga gitu. Ya harus ada etikat baik untuk kalau saya ada uang, kalau ada rezeki udah banyak atau minimal saya cicil dikit demi sedikit kalau ada. Pasti nanti ada solusi-solusi yang memang di situ solusinya sama-sama tidak saling memberatkan. Tapi ya maaf nyuwun sewu ya. Kalau saya pribadi, kalau memang sudah sepertinya kalau tidak bisa dikembalikan atau sudah tidak bisa diharapkan untuk kembali, ya sama-sama diikhlaskan saja. Yang kita yakin kalau memang sudah disama-sama ikhlas, keduanya saling legowo, nanti akan rezeki lain walaupun bukan sekedar materi. Rezeki entah itu keluarga, entah keakraban, entah kemesraan dengan keluarganya akan timbul dan akan lebih lebih apa ya, lebih bermanfaat, lebih bermakna gitu loh. Nanti tapi ya saya memberikan memberikan apa ya? Memberikan yang namanya solusi mungkin gini, kalau memang sudah tidak bisa diharapkan uangnya itu, mungkin nominalnya sekitar berapa juta gitu ya. Ya udah kalau dari pihak yang yang punya yang punya uh, uang atau yang punya apa itu punya modalnya ya harus legowo dengan cara saya itu loh saya dengan cara apa ya udah gini aja kalau memang Anda tega dengan saudara Anda sendiri ya saya mentoknya mentok kalau memang tega gini aja kalau Anda kalau memang belum bisa dikembalikan kalau belum ada ya udah gini aja seumpama kalau nominalnya berapa puluh juta senilai sapi ya udah gini aja ya wis nggak apa-apa saya ikhlaskan uangnya 20 juta itu tapi ya, 20 juta itu atau 30 juta itu diwujudkan sapi satu jodoh tapi saya minta tolong nanti diberikan kepada anak yatim piatu yang belum balik itu malah tambah yang pihak yang memberikan hutang yang memberikan hutang pun insya Allah akan lebih ikhlas karena apa sudah dia benar-benar dia ikhlaskan saya kasihkan pada anak yatim aja entah kapan di mana dan zaman kapan kalau sudah nominalnya segitu kita wujudnya udah hewan kan tidak ada inflasi tidak ada tidak ada yang namanya naik turunnya nilai uang jadi ya setidaknya eh, kita sudah tega ya sudah merelakan uang itu dengan seikhlas-ikhlasnya kita walaupun nanti rezekinya tidak lewat kita tidak dilewatkan kita tapi diberikan pada anak yatim itu kan sama aja kita udah memberikan uang sebesar 20 juta itu kepada anak yatim piatu yang belum balik pula wah itu malah keren nih kan nah dari pihak yang dihutangi atau yang diberikan hutang
Beliau pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk mengumpulkan uang itu, dan mengumpulkan uang itu pun semata-mata akan diberikan kepada anak yatim piatu yang belum balik. Jadi ya itu sebenarnya ya solusi yang agak ekstrim kalau menurut saya. Agak ekstrim sekali. Karena apa? Yang namanya utang piutang, kerjasama usaha, itu pasti akan apa ya? Yang namanya keinginan pribadi atau keinginan harapan pribadi itu pasti akan muncul. Jadi kalau bisa ya janganlah sampai utang sebanyak itu untuk usaha yang tidak tidak karena kenapa ya di ilmu tauhid sendiri kita itu diajarkan untuk lebih sederhana. Minimal tidak 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 konsumtif yang sangat menyolok mata. Jadi orang tauhid sama orang syariat itu memang sudut pandangnya beda. Di luar sana orang-orang mungkin belum tahu caranya mencari uang dengan benar, dengan baik, tapi bersusah payah mencari uang dan mencari materi yang menurut dia paling penting. Sedangkan sudut pandang orang hakikat, rata-rata beliau-beliau sebenarnya paham tata cara membuat atau mencari uang dengan cara yang mudah. Tapi beliau-beliau sebenarnya meninggalkan itu semua. Karena ya kita di dunia ini cukup untuk makan. Ya, urusan materi sebenarnya bukan urusan kita. Sandang pangan papan itu sebenarnya urusan Tuhan. Yang mana Anda sendiri pasti yakin, tapi Anda tidak sadar. Sampai detik ini, selama ini, yang membesarkan Anda itu siapa? Sampai ke detik ini Anda bisa berkeluarga, mungkin bisa sampai sedewasa ini. Apakah Anda masih mengaku-ngaku kalau Anda yang bisa membesarkan Anda sendiri? Dan menjaga Anda setiap hari, setiap saat, setiap waktu, bisa membangunkan Anda, menidurkan Anda. Nah, itu kan makanya utang piutang itu kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, sama-sama ikhlas. Tapi saya pohon kalau bisa lebih baik dari pihak yang diberikan hutang, tidak menjanjikan, minimal saya akan bertanggung jawab dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, akan mengembalikan apabila sudah ada. Kalau belum ada, ya mau gimana lagi. Tapi di dalam hati pun harus ada rasa yang memang benar-benar ingin mengembalikan uang itu. Tapi pun kalau tidak ada, belum ada, minimal jalin keterikatan, jaring keakraban dengan baik. Jangan sampai yang namanya kita punya kejengkelan kepada orang lain. Kalau masih ada kejengkelan, masih ada ke ketidak apa ya ketidak enakan hati kita, berarti yang kita sembah bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi yang kita sembah uang. Secara sirikofinya seperti itu, karena yang kita harapkan uangnya, bukan Tuhannya, bukan hakikatnya, gitu ya Bos ya. Semoga di sini tambah paham atau ngerti. Kalaupun kurang paham, kurang ngerti, nanti dibahas lagi. Semoga bisa saling saling menegur atau saling menasehati apabila ada yang salah. Tapi saya mohon dari pihak yang diberikan hutang atau yang punya tanggungan, beretikat baik dulu kepada yang memberikan hutang itu, gimana solusinya yang terbaik atau solusi yang setidaknya tidak memberatkan, entah itu dicicil atau entah itu di apa ya diikhlaskan, saya juga tidak tahu. Sementara gitu aja ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terlalu panjang. Gak apa-apa ya. Alhamdulillah.